Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dia Franklin Jalil. I'm from 45 Vocational High School, Jakarta. Okay, new viewers or subscriber, don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oke, kita start pertama itu aku mau ngejelasin mengenai administrasi gudang. Kalian yang SMK pasti pernah belajar atau lagi belajar nih yang namanya administrasi gudang. Kalau kalian merasa belum ngerti ataupun nggak paham, yuk coba disimak penjelasan dari aku. Check it out. Oke, yang pertama adalah pengertian dari sistem administrasi gudang. Sistem administrasi gudang adalah sebuah catatan dan pengendalian yang mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Maksudnya gimana sih? Kalau kita menjalankan suatu kegiatan, pasti harus ada sistemnya. Karena kalau nggak ada, bakal berantakan guys. Ngerti kan maksudnya? Kita bahas di slide selanjutnya. Slide kedua ini membahas mengenai siklus dari kegiatan administrasi gudang. Siklus itu merupakan daur hidup atau urutan sebuah kegiatan. Kamu benar banget, nebak dari mana nih? Genit ah. Kegiatan administrasi itu nggak lain dari mencatat, mensortir, menyimpan, mengeluarkan, labeling, dan lain-lain ya kan? Di sini ada siklusnya. Yang pertama ada kegiatan administrasi, yang kedua ada penerimaan barang, yang ketiga ada penyimpanan barang, yang keempat ada pengepakan barang, tahu kan? Yang kelima ada pengeluaran barang. Apa sih pengertiannya? Next slide. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kegiatan administrasi itu nggak lain dari mencatat, menerima, labeling, dan lain-lain, di sini sangat penting adanya buku penerimaan barang. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui barang apa saja yang keluar dan barang apa saja yang masuk, sehingga tidak akan terjadi kesalahan fatal dari sistem administrasi ini. Siklus kedua adalah siklus penerimaan barang. Jadi, ketika suatu gudang itu memiliki sistem administrasi, penerimaan barang pun harus memakai sistem administrasi, guys. Kalau misalkan suatu pergudangan tidak memakai sistem administrasi yang baik ataupun teratur, maka tidak akan berjalan efektif dan sesuai tujuan. Di sini ada beberapa poin penting yang harus kita sadari dan kita ketahui mengenai penerimaan barang. Nggak asal loh kalau menerima barang dari pabrik, harus ada aturannya. Check it out. Poin penting yang pertama dari siklus penerimaan barang yaitu harus ada surat pesanan dari gudang. Kalau kita menerima barang, kita nggak mungkin asal terima aja kan? Kita kalau ngambil paket juga nggak mungkin, "Bang, makasih." No, harus dicatat dulu, harus dipap dulu, harus dikasih tahu dulu sebagai apa? Bukti. Nyanyi, maaf. Jadi, itu penting buat bukti kalau misalkan gudang itu udah menerima suatu barang gitu loh guys, biar barangnya juga nggak hilang, nggak rusak, dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya sebagai bukti. Poin penting yang kedua dari siklus penerimaan barang itu adanya bukti tanda terima barang. Bukti tanda terima barang tuh buat apaan sih? Ya jelas-jelas buat bukti kalau barang itu udah diterima dari tangan yang satu ke satunya lagi, ngerti kan? Jadi dari perusahaan ke gudang gitu guys. Kalau misalkan kita simpulkan, bukti buat penerimaan barang itu nggak lain buat bentuk tagihan, benar gak sih? Bukti bentuk tagihan. Tagihan misalkan harus bayar berapa, harganya berapa, jumlah barangnya, kuantitas. Poin penting yang ketiga dari siklus penerimaan barang yaitu cek bukti fisik. Untuk apa sih cek bukti fisik itu? Cek bukti fisik itu diperlukan untuk mengetahui apakah barang yang diterima itu cacat atau enggak. Aku ada bukti. Ini salah satu contoh barang yang dikemas dengan rapi. Ada kardusnya, bersegel, dan juga ada expirednya. Kalau misalkan kita terima barang cacat, berarti barangnya cuma sekedar produknya aja, nggak ada kardusnya, nggak ada expirednya, nggak ada barcode scannernya.
itu yang bisa dibilang produk cacat. Jadi, gudang juga punya administrasi yang tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan sama sekali untuk menerima barang cacat. Jadi kondisi fisiknya itu harus bagus. Lanjut guys, poin keempat. Ini nggak jauh banget dari pengertian poin ketiga karena ini akan membahas tentang expired product. Yap, kita harus detail dalam mengecek expired produk karena siapa sih yang mau pakai produk yang udah expired atau yang expired deket? Rugi dong. Yap, betul. Perusahaan juga rugi, gudang juga rugi, semuanya dirugikan. Jadi aku mau ngasih tahu, ini contoh dari produknya. Biasanya label dari expired itu ada di kemasan ya, tapi ini ada di botol. Kenapa? Karena label dan distribusi itu beda. Perusahaan hanya menyediakan produk dan pelabelan itu dilakukan di gudang. Ada beberapa yang seperti itu, ada juga yang langsung ya guys. Jadi ada pengecualian kenapa kadang produk itu expirednya ada di produknya, bukan ada di kemasannya. Poin kelima itu adalah memasukkan barang ke penyimpanan. Di sini ada pengecualian juga kalau misalkan perusahaan atau pabrik yang memproduksi skincare ataupun barang yang harus dalam kemasan langsung, itu biasanya mereka bakalan ngasih kemasannya itu langsung ketika membuat barang itu jadi kuning. Lalu tempat penyimpanannya itu biasanya ditaruh di rak-rak. Ada juga yang mengharuskan memakai kardus lagi, jadi untuk penyimpanan tambahan dan pengamanan tambahan. Dimasukin ke dalam, baru udah disimpan. Guys, lanjut siklus kedua. Di sini ada siklus penyimpanan barang. Di siklus penyimpanan barang ini menggunakan metode last in first out dan juga first in first out. Ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah pernah belajar? Kalian udah tahu jawabannya? Komen di bawah. Jadi ada dua metode di mana sistem penyimpanan ini melakukan kegiatannya guys. Kalian udah ngerti kan? Next. Pengepakan. Jadi di sini itu adalah siklus di mana kegiatan pengepakan dilakukan. Pengepakan tuh bukan yang that's not true. Di sini pengepakan barang itu di susun menjadi beberapa barang lalu di press. Kalian tuh di press kan tuh kayak disatuin gitu loh buat didistribusiin. Gunanya supaya ketika dalam perjalanan barang nggak ada yang rusak, nggak ada yang berantakan juga, jadi tetap higienis. Yang selanjutnya adalah kegiatan pengeluaran barang. Yap, pengeluaran barang ini dilakukan ketika kita udah selesai mengepakan barang, udah disusun nih, misalkan satu dus atau satu pak ada berapa biji, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 just example. Kita baik banget bercandanya deh, gak apa-apa, lanjut. Oke, serius. Ketika sudah selesai dipak, lalu barang akan segera dikeluarkan. Tadi distribusikan guys, bukan dikeluarkan dari gudang. Permintaan. Kalau kita sudah menerima permintaan dari retail-retail yang ada di dekat area ataupun yang jauh, kita harus segera mengeluarkan produk tersebut. Karena selain untuk menjaga loyalitas, kita juga harus membangun kepercayaan dari pembisnis retail tersebut. Guys, jangan di skip. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis gudang. Tara, 1. Ada gudang pribadi, 2. Gudang umum, 3. Gudang otomatis, 4. Gudang pengaturan suhu, 5. Gudang distribusi. Kebalik ya, distribusi sama pengaturan suhu. Kalian lihat tabel ini? Aku nggak bakal bisa dengar, komen aja. Aku pasti lihat. Itu adalah tabel daftar stok barang. Ya kalian bisa lihat tuh. Di situ ada stok mulai dari gramnya, nama barangnya, dan di situ juga ada kuantitasnya, kode produknya. Lanjut. Selanjutnya ini adalah daftar input barang, kode barang, nama barang, stok awal, stok akhir, jumlah satuan, jenis satuan, tuh yang kaleng. Daftar keluar barang. Kalau tadi stok keluar barang yang nggak diisi, di sini harus diisi. Ketika barang keluar, kita harus memastikan jumlah barang yang keluar itu lebih banyak daripada stok awal atau lebih sedikit daripada stok awal. Kalau lebih banyak daripada stok awal, berarti akan timbul perselisihan.
Jadi kesimpulan yang aku dapat, sistem administrasi gudang itu adalah sebuah sistem yang mengatur kegiatan yang dilakukan di gudang untuk mencapai efektivitas dari kegiatan itu sendiri. Karena kalian udah ngebantu tugas aku dan semoga ilmu yang aku sampaikan ke kalian itu bermanfaat. Cukup sekian. Kalau ada yang bisa ditanyakan, tanyakan di komen bawah. See you next video.